Ayo, tadi balik lagi. Siapa selain Samuel yang mau komen lagi? Ya, ini pada kemana? Halo, halo Bandung. Kalau yang lain kemana? Ada orang kah? Jangan ibu ngomong nggak ada yang dengerin ini. Halo, assalamualaikum. Jalan Ibu. Kita kan SCL. Ibu mengguide. Ayo, masih ada yang mau komentar enggak? Sudah, kita akhiri saja, enggak ada yang komen. Oh, itu ada Veronica. Gimana, Ver? Jadi Bu, untuk metode pembayaran seragam yang samanya itu memakai skenario yang ketiga Bu. Jadi pembayarannya itu dalam jumlah tetap setiap akhir tahunnya Bu. Iya, jadi besar mana dengan yang pembayaran tunggal? Besar yang skenario 3 Bu, yang ini pembayaran dalam jumlah tetap. Oke, berarti sama dengan Samuel ya, Fer? Excel Bu, tadi yang menjawab tuh sebetulnya. Yang tadi jawab pertama siapa, Excel? Excel Bu. Soalnya ini kalau ibu paparan namanya nggak kelihatan. Berarti Vero sama Excel sama ya? Iya Bu. Riko, kok? Iya Ibu. Komennya gimana? Pendapatnya? Ibu mohon maaf untuk tadi itu pertanyaannya berkomentar tentang materi apa ya Bu? Tadi kamu kemana aja? Ibu udah 2 kali nanya, yang satu nanya lagi, yang satu nanya lagi. Ini kalau online kayaknya pada ditinggal ya? Ibu mohon maaf, Riko tuh patah-patah. Niko kenapa? Halo? Halo Ibu? Iya, kenapa? Halo? Ibu mohon maaf. Hehehe. Gimana ini ya? Kausar ada nggak, Kausar? Nggak ada. Gina? Nggak ada. Ilyas? Baik Bu, untuk komentar saya terkait bab sebelumnya itu, saya jadi mengetahui dalam metode metode deposito gitu ada bunga tunggal, bunga majemuk gitu Bu. Cukup Bu. Ih, pertanyaannya apa, jawabnya apa? Susah ternyata kalau kayak gini. Maaf Bu, saya jaringannya agak jelek Bu, kuotanya udah mau habis jadi kurang menangkap pertanyaannya. Setiap orang punya alasan masing-masing. Ibu, Imam, siap, Imam. izin Ibu. berkomentar. Kalau dari saya, Bu, untuk jumlah pembayaran yang lebih banyak itu yang pembayarannya dibayar di akhir dibandingkan yang setiap tahun dibayarkan sama.
Jadi pembayaran tunggal atau pembayaran sama? Pembayaran yang tunggal lebih banyak. Iya, betul. Itu minggu lalu Ibu sudah berbusa-busa. Iya, kalau sekali di ujung itu darurat ketika kita belum punya penghasilan. Ingat nggak tuh? Kita baru bisa punya penghasilan di tahun kelima, baru kita bisa bayarkan. Konsekuensinya itu jadi mahal, begitu kan? Jadi gimana ini teh balik lagi ke itu juga susah ini. Apa dari mahasiswa aja yang presentasi ya? Ibu agak bingung juga ini. Oke, jadi pembayaran tunggal, sekali lagi tolong dong dengerin. Ya, Ibu berbusa-busa. Kalau kemarin 2A bagus. Pembayaran tunggal adalah pembayaran sekali di ujung. Konsekuensinya pasti besar lah. Ya, dibanding kita nyicil flat setiap periode atau setiap tahun. Gitu. Tolong didengerin ya. Kalau kemarin dari industri didengerin, kalau dari dosennya tidak. Oke, yang ketiga pembayaran itu periodik, tapi tidak sama, lebih besar atau lebih kecil dengan gradien yang sama. Nah, untuk orang teknik, pembayaran perhitungan ini biasanya pakai gambar, tidak pakai matematik, atau tidak pakai aljabar. Pembayaran tunggal ini digambarkan seperti yang A nih, P-nya kondisi saat ini atau present atau di titik 0. Kalau panahnya ke bawah, itu artinya kita mengeluarkan uang. Atau kalau panahnya ke atas, kita menerima uang. Kalau pembayaran sama, kita bayarkan setiap periode, misalnya setahun dengan jumlah yang sama. Sementara gradien, dia akan meningkat atau berkurang dengan jumlah yang sama. Itu 3 metode pembayaran. Kalau ini dikuasai, berarti nanti dalam bab analisis akan mudah. Tapi kalau metodenya tidak dikuasai, ya nggak mungkin bisa ke analisis, begitu. Oke, ini penjelasan yang tadi, tunggal sekali sederhananya pembayaran sama tiap periode dengan jumlah yang sama. Bertingkat bisa naik atau bisa turun dengan jumlah yang selisih yang sama. Ada notasi yang harus diingat. I artinya interest atau tingkat suku bunga. N jumlah periode. P nilai saat ini atau present atau sekarang atau pada waktu N-nya 0. F itu nilai yang akan dibayarkan nanti. Annuity, nilai atau penerimaan atau pembayaran yang diterima atau dibayarkan setiap periode dengan jumlah yang sama. Jadi kalau sama itu A simbolnya, kalau G itu gradien atau dia berubah dengan selisih yang sama. Oke, ini notasi yang harus diingat.
Sekarang kita masuk pada metode pembayaran tunggal. Notasi yang harus diingat adalah F dan P. Ketika kita mencari F di tabel bunga, F-nya itu ada posisi di atas atau pembilang. Sementara yang diketahui itu menjadi penyebut atau posisinya di bawah pada tabel bunga. Demikian juga untuk P, karena P yang dicari berarti P posisinya di atas dalam tabel bunga. Ini metode pembayaran tunggal itu yang terakhir di skenario 4 minggu lalu dengan total yang harus dibayarkan akan paling besar ketimbang metode yang lainnya. Notasi yang harus diingat adalah F atau future, yaitu uang atau pembayaran yang waktunya next atau yang akan datang. Sementara P adalah pembayaran atau penerimaan saat ini atau present. Tentu saja setiap metode pembayaran akan melibatkan faktor bunga, yaitu interest. Dan ada waktunya, ada periodenya dengan notasi N. Jadi P, F, I, dan N akan menjadi patokannya di sini. Yang harus kita tentu saja ini tidak harus dihafal, tapi kalau sering latihan akan terlatih sendiri. Bukan dihafal, tapi dari latihan sebetulnya. Oke, ini gambarnya. Gambar yang A. Di sini P-nya diketahui nih saat ini. Berarti di tabel bunga dia posisinya pembilang apa penyebut? Halo? Kayaknya bukan. Ibu boleh diulangi? Enggak diulang-ulang. Tolong ada yang menjelaskan itu gambar A, B, C, dan D. Setiap langkah Ibu harus ngulang-ulang enggak? F-nya sebagai penyebut. Pembilang. Coba dijelaskan aja gambar A. Bisa, Ilyas? Tadi Ilyasa sudah sih. Ibu mau nanya yang belum nanya aja. Taufik ada Taufik? Taufik nggak ada. Bayu? Ya, hadir, Bu. Oke, coba jelaskan yang A. Untuk yang Gambar A, yang A. karena P-nya di atas ya, Bu, jadi P-nya sebagai pembilang, F-nya sebagai penyebut. Karena di atas. Pada tabel bunga. Ya, Bu. Kalau untuk Jadi, yang B, karena oke, satu aja yang A. Pembilangnya P karena di atas. ya, Karena Bu. panahnya ke atas maksudnya. Ardika ada, Rizky? Ardika. Ada, Bu. Bisa dijelaskan, samakah dengan yang Bayu tadi atau punya pendapat lain? Menurut saya, karena P diketahui, jadi P itu penyebut. Jadi karena P-nya sudah diketahui, jadi penyebut itu biasanya kan sama. Kalaupun beda, ada
operasi untuk menyamakan penyebut. Kalau untuk menyamakan pembilang tidak ada. Jadi karena P diketahui, maka P sebagai penyebut. Oke, betul. P-nya itu penyebut karena diketahui. Yang pembilang itu yang dicari. Panahnya ke atas itu kalau apa? Panah ke atas dan ke bawah itu artinya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Mangga Dani. Panah ke atas atau ke bawah itu tandanya nilai yang akan kita terima atau nilai yang akan kita keluarkan di masa yang akan datang. Baik, coba jelaskan yang gambar B, Dan. Untuk yang B, karena P-nya yang diketahui, jadi F per P, P-nya sebagai penyebut. Sama kayak tadi Ardika. P-nya sebagai karena dia diketahui. Baik, kita lanjut. Ini salah satu ilustrasi saja, tapi sebetulnya kemarin sudah ya sepintas. Kalau misalnya kita menyimpannya saat ini, itu berarti P-nya 100. Kemudian I-nya karena dia bunga berarti per tahun dia I-nya 12%. Kemudian N-nya ada yang nomor 1 itu 1, yang nomor 2 itu 2. Oke, di sini Ibu akan sampaikan bahwa bagi teman-teman kita yang di ekonomi itu akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan bukan tabel, tapi dia aljabar ya atau apa ya kalau di matematik dulu. Kalau misalnya kita orang teknik, kita akan menggunakan tabel bunga. Seberapa jauh sih bedanya? Satu soal yang dikerjakan oleh teman-teman dari ekonomi dan oleh kita dari teknik. Oke, kita lihat soal yang ilustrasi yang tadi. Bagi teman-teman kita yang dari bidang ekonomi, mereka akan menggunakan rumus aljabar ini. F sama dengan P kali 1 ditambah I pangkat N. Tapi bagi kita orang teknik, itu akan menggunakan tabel bunga seperti yang di bawah. F adalah P dikalikan. F per P ini yang tadi kita sebut pembilang penyebut ya. Karena F-nya yang dicari, maka posisi F di atas. P-nya di bawah karena diketahui. I-nya suku bunga dan N-nya periode. Nah, yang dalam kurung ini akan kita cari pada tabel bunga. Nah, hasilnya seperti apa sih? Hasilnya tidak terlalu jauh. Coba kita lihat. Bagi yang menggunakan aljabar itu sama dengan yang menggunakan tabel. Tapi karena kita posisinya sebagai orang teknik, kita akan menggunakan tabel. Kayak dari contoh soal ini, tadi kan uangnya
100.000 ya, contohnya ya, I-nya 12%. Gitu, coba kita lihat tadi ilustrasi. Oh, 2.000, 18%. N-nya 2. Jadi kalau ada soal dari narasi, kita rubah dulu menjadi notasi. Misalnya meminjam uang 2.000, berarti pinjamnya sekarang, artinya present. Kondisi saat ini. Masanya 2 tahun, artinya N-nya 2. Tingkat suku bunga 18%, artinya I-nya 18. Berarti dari narasi kita rubah menjadi notasi. Setelah itu kita konversi ke gambar. Tadi panah ke atas adalah uang yang kita terima, sementara yang ke bawah yang kita keluarkan. Kalau lihat di sini, ada yang keliru nggak ya? Ada yang salahkah? Ya, Ibu. Ya, ini. Oke, siapa namanya? San, Bu. San, apa yang keliru di sini? Untuk hasil yang penyelesaian dengan menggunakan tabel bunga itu hasilnya 2.645. Hasilnya. Kalau lain-lainnya di atasnya adakah? Harusnya sama, harusnya. F per P. F sama dengan P dalam kurung kali F per P 18% dan 5. Betulkah sesuai dengan soal kita? Sesuai, Bu. Sesuai? Salah, Bu. Salah, Ibu. Ya, salah apanya? Baru ada Tahun. Iya, tahunnya 2, bukan 5. Kemudian ini yang bawahnya. Dari tabel bunga pada N2 dan cari pada kolom pertama. Jadi kan di tabel bunga, N itu ada pada kolom pertama. Kemudian I-nya atau bunganya itu, kalian sambil buka tabel bunga ya. I-nya itu ada di pojok kanan atas biasanya. Nah, di sini sehingga diperoleh nilai. F per P 15%, 5. Bener nggak nih? Salah. Harus, apa yang salah? Persenannya dengan N-nya Iya. 18% sama 2. Persennya dan N-nya. Coba kalau dibetulkan apakah nilainya masih sama atau tidak. Jadi di dalam bahan ajar banyak sekali yang salah ketik seperti ini. Mohon hati-hati ketika kita latihan. Oke, jadi itu yang keliru atau salah ketiknya. Kembali ke sini, apapun caranya, baik dengan aljabar maupun dengan tabel, harusnya sama. Rata-rata sampai 3 desimal masih sama, tapi kalau udah 5 desimal ke atas berbeda kadang. Gitu. Meskipun ada 2 cara yang akan kita pakai sebagai orang teknik, tentu saja yang tabel yang B, ya bukan yang A. Ini hanya memberikan gambaran bahwa sama lah hasilnya begitu. Kalau yang nomor 2 dan seterusnya harusnya sih sama konsepnya ya seperti yang tadi. Di sini mudah-mudahan tidak.
Ada yang keliru juga ya ini ya penulisannya ya. I persen di sini I-nya yang atas 0,15 tapi N-nya 12. Oke. Mohon dicek lagi ketikannya, tapi hasilnya harusnya sama dengan dua cara ini. Oke, jadi tadi ada yang pakai aljabar, ada yang tabel, kita pakai yang tabel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Harusnya masih sangat sederhana, sudah jelas ya? Ini masih contoh-contoh juga. Nih. Oke, sekarang yang contoh nomor 4. Kita masih ada waktu lah, 10 menit ya. Tolong dijelaskan. Ibu izin menjelaskan, Bu. Yuk. Sebelumnya. Nama-nama ini saya Ibu teh kenapa? Ibu, suara saya jelas nggak, Bu? Oh, jelas. Oh, Zora, net saya ya? Oh, mohon maaf, Bu. Izin klarifikasi, ini Riko, Bu, dari kelas 2B, D3 Teknik Kimia. Nah, tadi itu Ibu manggil kami, dan kami ada yang tidak menjawab. Itu karena kami telah praktikum OTK, Ibu, di kampus, langsung ke kelas Ibu. Jadi mohon maaf apabila jaringannya kurang bagus gitu, Bu. Jadi tidak terlalu jelas, Bu, patah-patah, Ibu, sinyalnya itu. Iya, Ibu. Jadi di aku kampus ini emang nggak jelas? Iya, Ibu, si WiFi Polbannya kurang baik, dan emang di lab TKA itu sinyalnya hanya 2, Ibu. Untuk Berarti sinyal. lain kali mungkin mending luring. Iya, Ibu. Iya, mohon maaf, disepakati kalau misalnya daring tentunya harus siap dengan perangkatnya. Iya, Ibu. Kalau misalnya enggak ya tolong di set misalnya di rumah atau apa. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita akan luring begitu ya. Iya, Ibu. Ini kenapa daring? Karena semua kelas minta daring. Tapi sebetulnya waktunya boleh kita atur kalau daring kan. Jadi agak repot kalau misalnya daring tapi networknya nggak bagus. Oke, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ini, Bu, ya, mohon maaf ya, Bu, tadi Riko patah-patah soalnya, Bu, maaf ya. Dan teman-teman juga. Riko ini kenapa namanya net? Oh, iya, Bu, Riko menggunakan device-nya dengan netanya karena yang Riko itu sinyalnya nggak bisa nyambung sama sekali, Bu. Nyasok lah. Ya, jadi gini, Bu, untuk contoh nomor 4 ini ditemukan permasalahan yang dihadapi tidak sesederhana kedua contoh yang tadi. Nah, Riko aja yang share screen boleh. Oh iya, untuk filenya. Kok nggak ada? Harusnya ada di e-learning. Oh iya. Atau Ibu share lagi? Boleh, Bu, share lagi, Bu. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, berkali-kali kok, tapi lumayan lah kamu aktif. Enggak, Bu, untuk teman-teman lain juga sebenarnya ingin berbicara, Ibu. Mohon maaf. Tapi memang sinyalnya kurang baik, Ibu. Iya. Nanti mah tuh kalau nggak memungkinkan, bolehlah usul, Bu, malam aja. Atau, Bu, kita luring saja, kan bisa. Oh iya, boleh, Bu. Oke, sok, mangga, lanjutkan. Oke, jadi di sini ada permasalahan yang tidak sesederhana. Ibu, mohon maaf. Balik lagi. Ya, nah tidak sesederhana masalah yang tadi. Untuk ini kita tahunnya menggunakan 5 tahun ya, dengan cash flow dari tahun pertama itu P itu tadi diketahui mana? P itu adalah nilai saat ini ya, present value. Nah, present value di tahun pertama itu masih 0, tahun kedua masih 0, dan ketiga minus 400. Di sini maksudnya adalah bahwa present value yang kita dapat itu yaitu berkurang ya dibandingkan tahunnya sebelumnya.
dan di tahun kelima juga dia berkurang. Nah, bila mana tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 12% per tahun, nah berapakah nilai P pada cash flow tersebut? Begitu Bentar, nanti. kalau artinya minus, apakah dia berkurang atau apa istilahnya? Kalau Untuk cash minus flow atau itu panah ke bawah? ke bawah. Artinya apa tuh kalau panah ke bawah? Kalau panah ke bawah artinya itu dia tadi itu berkurang ya, Bu ya? Enggak lah. Oh, bukan berkurang. Maksudnya, Bu. Mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang, Ibu. Ya, maksudnya lebih kepada pengeluaran yang dikeluarkan gitu dari keuangan yang kita punya. Begitu bukan, Bu? Ya. Oke, lanjut. Nah, ya baik, Bu. Aku menjelaskan lagi, Bu. Enggak, ini coba dari gambar. Oke, soal nomor 4 ini, sok. Nah, jadi diketahuinya di sini F1 400 dan F2-nya 600. Dengan N1 itu berada di tahun ketiga ya, dan N2 itu di tahun kelima. Nah, diketahui bunganya yang tadi ya, I itu sama dengan bunga kan, jadi 12%. Nah, soal yang ditanyakan adalah berapakah P atau nilai saat ini ya, present value-nya. Pertanyaan Ibu, ntar dulu kok. Dari notasi ya, kita konversi ke gambar. Sudah benarkah mengkonversi dari notasi ke gambar? Sudah, Bu. Yakin? Kalau kita mengeluarkan berarti salah, Bu ya, harusnya yang di P itu di bawah, yang F ke atas ya. Coba temannya yang lain komen. Katanya banyak yang mau bicara, ayo. Ibu, untuk petunjuknya sudah benar, tapi yang di F1-nya itu bukan di tahun ketiga, tapi di tahun keempat. Dan yang F2-nya juga di tahun ke-6, bukan di tahun kelima, Bu. Ya. Coba lihat lagi. Iya, Bu, yang minus kan 400 ini itu dari narasi kita rubah ke notasi. Sudah benarkah dari narasi ke notasi? Belum, Bu. Apanya yang belum? Yang F1 dan F2 penempatannya harusnya di N1 yang 3, yang N2 itu di 5, Bu. Di notasinya sih sudah betul kan, N1 3, N2 5. Di grafiknya, Ibu. Iya, jadi tadi dari narasi dikonversi ke notasinya sudah benar ya. Sekarang dari notasi ke grafik itu gimana? Dari grafik ke notasi? Kebalik ini. Ini kan narasi ya. Kemudian kita rubah tuh si narasi itu ke notasi jadi F1, F2, NI. Udah benar kan? Tadi kata Riko atau belum? Dari narasi ke notasi itu loh. Belum. Oh, udah, Bu, kalau narasi ke notasi. Tapi belum dari grafiknya, belum, Bu. Dari notasi ketika dikonversi ke grafik, itu kurangnya di mana? Atau salahnya di mana? Untuk grafik ke notasi itu dari tempatnya aja, Bu. Lokasi yang F1-nya harusnya di 3, yang grafik itu ya. Nah, yang F2 itu di 5, Bu. Oke, nah itu. Jadi banyak banget sebetulnya soal yang salah ketik di sini atau di e-learning ini. Kemudian yang dicari P, berarti di tabel bunga posisinya pembilang apa penyebut P-nya? Bagaimana, Bu? P itu kan yang dicari. Di tabel bunga posisi P berarti sebagai pembilang atau penyebut? Pembilang. Pembilang, oke. Sekarang lihat jawabannya sudah benarkah?
Oh iya Bu, tenang. Sedang menghitung Bu. Bu hitung dulu. Oh iya Ibu, mohon maaf. Ini juga untuk yang koma itu maksudnya kali ya Bu ya? Yang Tadi tuh koma. ada banyak salah penulisan itu maksudnya adalah kali ya Bu ya? Yang mana? Itu 400 Bu, dikali P per F Bukan. dikali Bukan. 12% ya? Bukan. P per F 12% dan N-nya 3 itu yang akan kita lihat di tabel bunga. Di kolom kiri ada N-nya. Jadi lihat dulu, buka sok tabel bunganya. Di pojok kanan atas itu ada tulisan 12%. Itu I-nya. Pada lembaran yang I-nya 12%, itu di kolom pertama ada N. Lihat N yang 3. Jadi pada I12 itu I-nya itu ada sekali lagi ada di lembar tabel bunga kanan atas. Kemudian di posisi N sama dengan 3, coba baca P per F-nya berapa? P per F pada N3 dan I12. Bawa tabel bunga atau tidak? 718 Bu. Berapa? 0,7118. Iya, berarti udah betul kan? Betul Ibu. Iya. Jadi hasilnya 625, gitu. Itu cara menghitungnya. Untuk selanjutnya kayaknya bisa dipelajari sendiri ya, karena waktunya sudah habis nih, 50 menit. Ini ada soal. Coba untuk yang 1 jam ini, kerjakan soal nomor 2. Gampang lah itu Maya, 5 menit juga selesai harusnya. Seorang meminjam uang sebanyak 50 juta. Notasinya apa tuh? 50 juta notasinya apa? P. Betul. Pada waktu sekarang. Dan harus membayar kembali 80 juta setelah 3 tahun. Berarti yang 80 juta notasinya apa? F. F. N-nya 3. Ya. Oh, ini yang ditanya tingkat suku bunga berarti rada susah. Ini yang ditanya nanti cari yang rada mudah dulu. Nomor 1 aja lah. Nomor 1 gampang ya. Berarti wirausaha mau minjam uang 20 juta berarti P-nya 20 juta, N-nya 2, I-nya 18%. Harus dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Berarti F-nya itu pada N sama dengan 2. Berapa uang yang harus dikembalikan pada akhir tahun kedua? Oke, berarti yang ditanya apa? F apa P? F-nya Bu ya? Ya, betul. Jadi tolong kerjakan nomor 1. Ini lebih ke untuk belajar melihat tabel bunga saja. 1 saja nanti dikumpulkan di akhir kuliah ini ya. Bisa dipahami tugas yang harus dikerjakan? Jadi di soal ini nomor 1,
mohon semua boleh kerjasama, tapi apa yang kita tulis kita pahami. Belajar buka tabel bunga, itu sasarannya ya. Sasaran Ibu yang kali ini gimana cara lihat tabel bunga, hanya itu. Lain-lainnya sih hitungan matematika sederhana. Baik, bisa dipahami ya tugasnya ya? Paham, Bu. Oke, kita akhiri waktunya 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tanya, Bu, untuk tugasnya tadi tuh yang nomor 1 sama 2 aja. Nomor 1 saja. Oh ya, baik. Nomor 2 dicari nanti belum bisa, harus trial error. Oh, oke, baik, Bu. Oke, jadi ini hanya lebih ke untuk belajar baca tabel bunga saja. Baik, nanti tolong ya di SEM ya PJ ya. Dikumpulkan biasa di Google Drive. Di akhir kuliah ini. Waktunya berarti nanti di 50 menit untuk membaca tabel bunga, latihan baca tabel bunga. Baik, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, kita akhiri kuliah ini. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan Ibu sih berharap betul kita kuliah ini benar-benar cari ilmu, yakinlah nilai mah ngikuti, jangan dibalik. Jangan cari nilai gitu ya, nanti akan nggak barokah, akan sulit nanti mengerjakannya. Semangat menjalankan tugasnya. Ibu tunggu nanti di akhir kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.